Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. InsyaAllah kita masih membahas berkaitan dengan beberapa kaidah dalam memahami dalil. Kita akan bahas kaidah nomor 10, bahwa mengikuti dalil adalah sebab bersatunya umat. Sebelumnya ada poin yang belum kita baca, yaitu di halaman 31. Minum khamr karena salah paham terhadap ayat. Namun karena ini cukup dibaca karena isinya cerita, maka mungkin nanti akan kita lewati bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki buku. Untuk kisah orang yang salah paham terhadap ayat sampai dia minum khamr, nanti bisa Anda baca di halaman 31, 32 sampai 33. Nah, di kesempatan ini kita akan baca mulai dari halaman 34. Mengikuti dalil adalah sebab bersatunya umat. Kita akan baca terlebih dahulu, baru nanti kita akan berikan catatan sebagaimana biasanya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Berkata penulis hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi. Ke-10, mengikuti dalil adalah sebab bersatunya umat. Mengikuti dalil adalah sebab persatuan umat, sedangkan menyimpang dari dalil adalah sebab perpecahan umat. Manusia dikendalikan oleh ideologinya. Ketika terjadi perbedaan ideologi, akan terjadi perpecahan di tengah mereka. Dengan demikian, cara untuk menyatukan umat adalah dengan mengembalikan mereka kepada ideologi yang sama, yaitu ideologi yang Allah ajarkan. Itulah ajaran Islam. Tampak jelas bahwa ajakan untuk kembali kepada ajaran Islam adalah ajakan untuk menyatukan umat. Sebaliknya, ajakan kebebasan berideologi adalah ajakan untuk memecah belah umat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang dengan syariatnya agar kita bersatu di atas kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah, hablullah, dan janganlah bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Al-Baghawi menjelaskan di dalam tafsirnya dengan memberikan definisi untuk kata al-habl. Al-hablu as-sababul ladzi yutawassalu bihi ilal baghyati wa sumiyal imanu hablan li'annahu sababun yatawassalu bihi ila zawalil khaufi. Al-habl adalah penyebab yang mengantarkan orang untuk mendapatkan tujuan. Iman disebut habl karena iman merupakan sebab yang mengantarkan orang untuk menghilangkan rasa takut. Tafsir Al-Baghawi. Nah, mengikuti dalil adalah sebab persatuan umat, sedangkan menyimpang dari dalil adalah sebab perpecahan umat. Kesimpulannya saya taruh di atas. Lalu setelah itu baru penjelasan. Kenapa bisa demikian? Karena yang namanya persatuan yang sejati itu dibangun di atas kesamaan apa? Di atas kesamaan ideologi. Orang kalau punya kesamaan, dia bisa bersatu. Dia bisa loyal, dia bisa akur karena persamaan. Ada banyak sekali komunitas yang diikat oleh kesamaan, tapi dia tidak punya latar belakang yang cukup kuat. Misalnya karena kesamaan merek mobil. Terus dia buat komunitas pecinta mobil apa misalnya, mobil remote. Atau karena kesamaan hobi, komunitas mancing, karena punya sama-sama hobi mancing jadinya bisa bersatu. Sehingga betapa mudahnya orang membuat komunitas hanya karena satu persamaan. Sama-sama berasal dari daerah A, dia punya komunitas.
Punya hobi yang sama, mereka bisa buat komunitas. Punya merek mobil yang sama, bisa buat komunitas. Hanya dengan satu persamaan. Ada kolektor benda tertentu. Misalnya kolektor patung-patung yang aneh-aneh itu. Patung naga atau patung apalagi misalnya patung tokoh-tokoh kartun ya. Dan mereka punya komunitas karena punya kesamaan yang sama. Komunitas kolektor benda seperti itu. Jika karena satu persamaan orang bisa loyal, apa yang kira-kira bisa Anda simpulkan kalau yang sama adalah akidahnya? Kalau yang sama adalah manhajnya. Maka seharusnya kalau mereka sama akidah, sama manhaj, sama ideologi, mereka bisa lebih bersatu dengan kuat dibandingkan hanya sebatas kesamaan karena hobi, kesamaan karena merek kendaraan, kesamaan karena kebiasaan dan seterusnya. Nah, untuk bisa membuat ideologi yang sama, syaratnya apa? Mengacu kepada satu referensi yang sama. Kalau referensinya berbeda, bisa dipastikan akan ada banyak pemahaman yang berbeda. Sehingga yang satu pakai Al-Quran dan hadis, yang satu pakai paham yang lain, pakai akal dan logika, yang satu pakai kitab Taurat, yang satu pakai kitab Injil. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Karena referensi mereka berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersatu pada satu pegangan yang sama. Itulah hablullah. Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpisah, jangan kalian berpecah. Sehingga tidak berpegang dengan tali Allah itu sumber perpecahan, sumber perpisahan, sumber perpecahan. Berpegang dengan tali Allah berarti sumber persatuan. Karena Allah kontraskan antara perintah bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan larangan untuk tafarruqu, bertafarruq, berpecah, berpisah. Maka berpegang teguh dengan tali Allah, dengan hablullah adalah sumber persatuan umat. Al-Baghawi menjelaskan dalam tafsirnya apa sih yang dimaksud dengan hablum minallah atau hablullah itu. Sering sekali orang menyatakan menjaga hubungan hablum minallah dan hablun minannas. Definisi hablum minallah itu apa? Hablum minallah adalah ibadah. Sehingga dalam bayangan mereka hablum minallah itu selama orang jaga ibadah, maka dia punya hablun minallah. Sedangkan hablum minannas menjaga hubungan baik antar sesama. Tapi yang mengkecewakan adalah ketika hablum minannas lebih dominan daripada hablum minallah. Makanya kalau ada pilihan misalnya, ini bergesekan dengan budaya, ini bergesekan dengan hukum Allah. Pilih mana, budaya atau hukum Allah? Masyarakat lebih cenderung apa? Hablun minannas. Jadi enggak adil. Makanya kalau mau dibuat seimbang, hablum minallah harus seimbang dengan hablum minannas. Buktikan. Yang suka menyampaikan seperti ini nyatanya ketika ada gesekan antara hukum Allah dengan budaya, dia ngalahkan hukum Allah. Katanya harus adil. Kenapa hablum minallah malah disingkirkan, lebih cenderung kepada hablun minannas? Al-Baghawi menjelaskan dalam tafsirnya dengan memberikan definisi untuk kata al-habl. Al-habl maknanya adalah as-sabab alladhi yutawassal bihi ilal bughyah, sebab yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan tujuan. Itulah habl. Wa summiyal imanu hablan, iman disebut dengan habl li'annahu sababun yutawassalu bihi ila zawalil khauf, karena dengan iman akan mengantarkan orang untuk terhindar dari rasa takut, yaitu takut di akhirat dengan ancaman kekal di neraka. Sudah? Dan intinya habl di sini maknanya adalah iman, sebagaimana keterangan Al-Baghawi. Wa'tasimu bihablillah maknanya adalah berpegang teguhlah kalian dengan iman. Yang iman itu Allah ajarkan. Sehingga hablullah di sini maksudnya adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk tamassaku
bidinillah, untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah. Sekarang kita akan lihat rincian tafsir hablullah yang dijelaskan oleh Al-Baghawi. Kemudian Al-Baghawi menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai makna hablullah di ayat ini. Beliau mengatakan waqtalahu fi ma'nahu hahuna. Qala Ibnu Abbas ma'nahu tamassaku bidinillahi wa qala Mujahid wa Atha bi'ahdillahi wa qala Qatadah was-Sudi huwal Qur'anu. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hablullah di ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan maknanya berpegang teguhlah dengan agama Allah. Mujahid dan Atha mengatakan perjanjian Allah. Qatadah dan As-Sudi mengatakan itu adalah Al-Quran, tafsir Al-Baghawi. Selanjutnya kita beralih ke keterangan Asy-Syaukani. Di dalam tafsirnya beliau memberikan suatu kesimpulan terkait ayat di atas. Amarahum subhanahu bi an yajtami'u ala tamassuki bidinil islami aw bil qur'ani wa nahahum 'anit tafarruqi an-nashi'i 'anil ikhtilafi fid dini. Allah memerintahkan mereka untuk bersatu dengan berpegang teguh terhadap agama Islam atau dengan Al-Qur'an. Allah melarang mereka untuk berpecah yang hadir akibat adanya perselisihan dalam agama. Fathul Qadir. Fathul Qadir, tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaukani. Tayyib, coba kita lihat perbedaan keterangan ulama ahli tafsir dari mulai Ibnu Abbas sampai beberapa ulama tabi'in yang sudah dicantumkan di kitab tafsir Al-Baghawi. Makna hablullah menurut Ibnu Abbas tadi apa? Dinullah, agama Allah. Wa'tasimu bihablillah ditafsirkan Ibnu Abbas dengan apa? Tamassaku bidinillah, berpegang teguhlah dengan agama Allah. Kemudian tafsirnya Atha dan Mujahid. Apa tafsir beliau? Hablullah maknanya adalah ahdullah, perjanjian dengan Allah. Sementara tafsirnya As-Sudi dan Qatadah, beliau mengatakan yang dimaksud adalah Al-Quran. Ini perbedaan dari sisi redaksi, namun secara esensi sama. Karena hakikat dari dinullah adalah ajaran yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, maka sunnah juga bagian dari pegangan dinullah. Sudah? Al-Quran dan sunnah adalah ahdullah, perjanjian seorang hamba kepada Rabbnya. Kita diberi perjanjian berupa Al-Quran dan hadis. Siapa yang mau taat terhadap isi dari Al-Quran dan hadis, dia akan mendapatkan balasan yang baik, dan sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Al-Quran dan hadis, dia akan mendapatkan ancaman di akhirat. Komitmen untuk selalu memegangi ahdullah kita nyatakan setiap pagi dan sore. Dalam kalimat apa? Dalam kalimat apa? Sayyidul istighfar. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku selalu menjaga komitmen ala ahdika wa wa'dika. Ala ahdika, aku selalu menjaga komitmen dengan perjanjianmu kepadaku. Kita diikat perjanjian oleh Allah berupa kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Kemudian kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab itu adalah Al-Qur'an. Maka mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan janji kita kepada Allah. Wa wa'dika, wa'dun artinya apa? Wa'dun artinya apa yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang taat. Janji indah bagi mereka yang mau nurut kepada aturan Al-Qur'an, dan ancaman bagi mereka yang tidak mau taat kepada Al-Qur'an. Kita menyatakan itu dalam Sayyidul Istighfar setiap hari, pagi dan sore. Hafal semuanya insyaallah Sayyidul Istighfar. Hafal insyaallah. Dalam posisi itu kita menyatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika, tapi untuk menunjukkan kalau kita ini tidak sombong. Benar kamu komitmen dengan perjanjianmu kepada Allah, maka kita nyatakan mastata'tu, semampuku. Karena nyatanya kita banyak maksiat. Berarti saat maksiat kita melanggar perjanjian kita kepada Allah. Sehingga kita nyatakan dengan kala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku selalu komitmen dengan perjanjianmu kepadaku,
dan aku yakin dengan janji indah yang Kau berikan bagi siapa yang taat. Apakah Anda beriman kepada surga sampai sekarang? Iya, insyaallah. Atau iya? Kita beriman kepada surga. Iman itu luntur nggak, Pak? Jangan-jangan janji ini kosong. Kok lama saya belum dapat kabar? Gimana update-nya surga sekarang? Karena berita itu sudah disampaikan terakhir 14 abad silam. Tapi komitmen itu dan yakin itu nggak geser. Kita selalu yakin surga itu benar dan kita nggak pernah geser keyakinan itu. Karyawan disuruh bekerja, lama nggak digaji? Kira-kira lama-lama gimana dia? Hah? Dia akan lama-lama curiga. Bener nggak ya? Katanya nanti akan dibayar sekian, Kok sampai sekarang nggak ada bayarannya? Lama-lama gimana dia? Mulai meragukan kebenaran apa yang dijanjikan. Itu potensi yang terjadi pada manusia. Allah Azza wa Jalla, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Walaupun sampai sekarang kita belum pernah ditunjukkan seperti ini nanti akan kau dapatkan, selain hanya berita yang kita yakini, tapi iman itu tidak hilang. Anda tetap selalu yakin siapa yang beramal saleh maka akan mendapatkan janji indah. Yakin itu geser enggak? Geser enggak? Tidak. Saat kita enggak geser berarti komitmen masih kita jaga. Walhamdulillah. Mastata'tu semampu kita ya Allah. Dalam posisi kita masih banyak melanggar. Dalam keadaan kita masih banyak berbuat dosa. Pelanggaran dan dosa yang kita lakukan di saat itulah kita sedang melakukan pelanggaran terhadap janji. Baik. Maka bagi seorang hamba yang dia komitmen dengan kebenaran, hakikatnya dia sedang menjaga perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kesimpulan yang disampaikan oleh Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Allah memerintahkan mereka untuk bersatu dengan cara at-tamassuk bidinil Islam, berpegang dengan agama Islam atau dengan Al-Quran, dan melarang mereka untuk berpecah yang itu hadir disebabkan karena mereka berselisih dalam agama, dalam masalah agama. Nah, di poin ini maka kata kunci persatuan adalah ketika manusia diarahkan untuk mengikuti syariat Allah. Sehingga mengajak masyarakat untuk kembali kepada tauhid itu dakwah persatuan atau dakwah perpecahan? Persatuan atau perpecahan? Mengajak manusia untuk kembali kepada sunnah itu ajakan untuk bersatu atau berpecah? Mengajak masyarakat untuk kembali kepada syariat Allah bersatu atau berpecah? Turunannya kayak gitu ya. Dan prinsip itu layak kita yakini. Ini berbeda dengan cara paham sebelah. Sebagian orang punya pemahaman yang dimaksud bersatu itu toleran. Toleran dalam arti melakukan pembiaran. Toleran dalam arti melakukan pembiaran. Pembiaran dalam arti gimana, Pak? Ada orang yang berbeda, biarin aja. Ada orang yang akidahnya berbeda, biarin aja. Ada orang yang manhajnya berbeda, biarin aja. Itulah cara mereka memahami bersatu, melakukan praktek pembiaran. Biarkan manusia mengalami perbedaan. Pembiaran-pembiaran seperti itu yang disebut dengan bersatu menurut mereka. Bagaimana mungkin bisa bersatu kalau kemudian akidahnya A sama akidahnya B bertolak belakang? Nah, salah satu di antara yang punya prinsip seperti ini adalah akidah kelompok sufi. Sehingga bagi sufi, mereka punya prinsip persatuan itu dibangun di atas prinsip pembiaran. Biarkan orang berbeda pendapat dengan kamu, sampai pun dalam masalah prinsip. Maka mereka melakukan proses yang disebut dengan at-ta'alluf bainan nas, bagaimana bisa menyatukan hati manusia dengan cara kumpul bareng. Dilakukanlah sebuah konferensi internasional tahun berapa ya, mungkin nggak jauh dari pandemi, sebelum pandemi, tidak jauh dari sebelum pandemi. Ada konferensi sufi kumpul dengan Syiah internasional. Ya.
Ya kalau nggak salah tempatnya ya, di sekitar Syam, mungkin sekitar Lebanon atau Yordan. Sudah? Ya mereka membahas gimana cara menyatukan umat dengan cara membangun prinsip toleransi seluas-luasnya. Pokoknya nggak boleh saling menyalahkan, biarkan kalau ada yang beda seperti ini. Walaupun sudah jelas salah, dalam masalah prinsip nggak boleh saling menyalahkan, biarkan. Baik. Kemudian ada beredar satu gambar saat mereka sholat imamnya berbeda. Dan itu jejer. Ini sholat jamaah untuk kelompok selain Syiah, yang ini sholat jamaah khusus Syiah. Jadi Syiah buat kelompok jamaah sendiri, Sufi buat kelompok jamaah sendiri. Ada fotonya. Seperti itu yang dimaksud persatuan. Jadi saat mereka kumpul, mereka membahas persatuan, begitu sholat jamaahnya, ini merasa saya sholat di belakang kamu batal, yang ini merasa saya sholat di belakang kamu batal. Terus imamnya berbeda. Yang Syiah ada imam sendiri, yang non Syiah ada imam sendiri. Mereka sholat bareng dengan dua imam yang berbeda. Itukah yang dimaksud? Yang disebut dengan persatuan? Bukan kayak gitu. Jadi mereka sendiri punya keyakinan, saya sholat di belakang Syiah enggak sah, kelompok sufinya itu. Syiah juga punya keyakinan, saya sholat di belakang kelompok ini saya enggak sah. Sehingga mereka buat jamaah sendiri-sendiri. Yang kayak gini, menurut mereka itulah yang dianggap sebagai persatuan. Dan dulu saya mantan itu. Dulu saya punya pemahaman seperti itu. Jadi pemikiran kita persatuan itu adalah pembiaran. Biarkan orang punya hal yang berbeda, walaupun prinsip, biarkan. Tapi kemudian logika berbicara lain. Mana mungkin itu bisa disebut persatuan? Kayak inikah yang disebut persatuan? Persatuan yang sejatinya gimana? Ya kalau orang punya keseragaman. Kalau kemudian beda akidah, kemudian kumpul, itu bukan bersatu. Mungkin beda akidah, kumpul satu kendaraan bisa. Tapi persatuan dalam arti kesatuan batin, itu hanya bisa terwujud kalau mereka punya kesamaan akidah. Maka para sahabat, walaupun mereka sempat terjadi sengketa antara satu dengan yang lain, bukan berarti mereka pecah dalam arti bermusuhan karena latar belakang ideologi. Mereka berpisah, mereka pecah hanya karena perbedaan ijtihad dalam menyikapi apakah pemberontak di zaman Utsman itu harus segera dikisos ataukah ditunda dulu. Ada perbedaan ijtihad antara satu dengan yang lain. Maka walaupun mereka berpisah, mereka berpecah, tapi mereka saling kasih sayang. Sehingga Ali bin Abi Thalib melarang pasukannya untuk memulai pembunuhan. Demikian pula Muawiyah melarang pasukannya untuk mulai penyerangan. Demikian pula yang terjadi pada Aisyah, Talha dan Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena mereka punya satu ikatan akidah yang sama. Jadi kalau ikatannya sama, walaupun beda pendapat, tapi kasih sayang tetap terwujud. Bahkan ketika mereka menyampaikan kepada pasangannya, kepada lawannya, semangatnya adalah semangat untuk mengembalikan ini kepada kebenaran. Biar kamu ngerti yang benar itu seperti ini. Berarti semangatnya apa? Kasih sayang. Semangatnya kasih sayang, bukan semangat permusuhan. Baik, maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita pemahaman yang benar berkaitan dengan hakikat persatuan yang sebenarnya. Walaupun bisa jadi ya, ajakan untuk mentauhidkan Allah dianggap sebagai ajakan memecah belah umat, demikian pula ajakan untuk kembali kepada sunnah disebut memecah belah umat dan seterusnya. Padahal tujuan kita cuma satu ya, mengembalikan kepada satu referensi yang sama. Mari kita kembali kepada satu referensi yang sama. Jika referensinya sudah ada, kenapa kita pilih yang lain? Lain halnya kalau referensinya enggak ada. Masalah akidah itu lengkap enggak? Masalah akidah itu lengkap enggak? Sampai Imam Malik ketika beliau ditanya tentang masalah ilmu filsafat, merancang akidah dengan filsafat, beliau kemudian menyampaikan, muhalun ayyudhanna bin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuallimuna al-khira'ah wa la yuallimuna al-aqidah. Mustahil seorang mukmin itu punya dugaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngajari kita tentang cara jongkok ketika buang air, tapi enggak ngajari kita tentang akidah. Itu mustahil. Bahasa lainnya, apa kira-kira kamu sopan punya dugaan
Nabi SAW tidak ngajari akidah kepada kita. Padahal beliau mengajari bagaimana adab ke toilet. Mana yang lebih penting, akidah dengan adab ke toilet? Akidah. Nah, mereka itu ketika akidahnya merasa di dalam dalil kurang lengkap, nyari pakai logika. Akhirnya dirancanglah pakai logika. Maka muncullah perbedaan aneka jenis sekte dalam masalah akidah karena kembali kepada apa? Logika. Enggak ada banyak sekali sekte-sekte akidah. Karena akidahnya dicari pakai logika. Kenapa enggak nyari pakai dalil? Nah, selanjutnya. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa makna kalimat janganlah bercerai-berai adalah janganlah mengikuti ajaran selain Al-Quran dan Sunnah sehingga membuat kalian bercerai-berai. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita bersatu dengan bersama-sama berkomitmen dengan agamanya. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, tentang perkara yang telah kami wahyukan kepadamu, serta perkara yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya. Quran surat Asy-Syura ayat 13. Baik, yang disebutkan di situ adalah para nabi di kalangan ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Kenapa? Karena merekalah para nabi yang tingkat sabar dakwahnya berada di puncak. Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi di kalangan Rasul. Selanjutnya, Allah Ta'ala memerintahkan para nabi untuk menegakkan agama karena inilah yang akan menyatukan umat. Di sisi lain, Allah Ta'ala melarang hambanya mengikuti ajaran selain ajaran Allah karena itu akan membuat mereka berpecah belah. Kembali kepada prinsip sebelumnya bahwa kita harus memahami dalil dengan mengacu kepada keterangan para sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ibrahim At-Taimi bahwa suatu ketika Umar pernah menyendiri, lalu beliau bicara dengan dirinya, mengapa umat ini berbeda pendapat sementara nabinya sama dan kiblatnya sama? baik, ini renungan Umar. Umar berbicara sendiri, berarti apa? Merenung. Beliau merenung. Nabinya sama, kiblatnya sama, tapi kenapa berpecah? Itu di zaman Umar ya. Andai kan beliau hidup di zaman sekarang, Masya Allah, yang kelompok yang bernisbat kepada Islam beragam dan berwarna-warni tentu akan lebih banyak lagi. Di zaman Umar sudah ada fenomena semacam itu, meskipun tidak sehebat seperti zaman sekarang. Selanjutnya, diriwayatkan oleh lalu beliau sampaikan keresahan ini kepada Ibnu Abbas, bagaimana umat ini berbeda pendapat sementara nabinya sama dan kiblatnya sama. Ibnu Abbas menjawab, ya Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'anu faqara'nahu wa 'alamna fima nuzila wa 'alimna fima nuzila wa innahu sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'ana wa la yadruna fima nuzila fayakunu lahum fihi ra'yun fa idza kana lahum fihi ra'yun ikhtalafu fa idza ikhtalafu iqtatalu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada kita, lalu kita membacanya dan kita memahami kandungan ayat ini. Kemudian muncul generasi setelah kita yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahami kandungan ayat ini. Lalu mereka mengutarakan pendapatnya tentang ayat ini. Ketika mereka mengutarakan pendapatnya tentang ayat, mereka berbeda pendapat. Ketika mereka beda pendapat, akhirnya mereka saling berperang. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur di dalam sunannya. Masya Allah. Demikian. Baik.
Seperti itu yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau melihat fenomena kenapa umat ini berpecah. Dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, beliau tetap memberikan titik acuan, Qur'annya sama. Tapi yang beda apa? Yang beda apa? Cara memahaminya. Qur'annya sama. Sehingga keresahan Umar itu berangkat dari kenapa umat ini kok berpecah. Padahal nabinya sama, kiblatnya sama. Nah, Ibnu Abbas memberikan penjelasan, Qur'annya juga sama. Nabinya sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama. Kenapa bisa berpecah? Karena klaim mereka juga sama. Kami juga mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kita beda? Sehingga yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah yang lain. Ibnu Abbas memberikan satu sisi sudut pandang, apa itu? Cara memahaminya yang beda. Wahai Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'anu faqara'na. Dulu Al-Quran ketika diturunkan kepada kita, kita membacanya. Wa alimna fima nuzil, dan kami paham, kita ini paham Al-Quran ini turun berkaitan dengan masalah apa, mereka paham. Maka sahabat bisa mendudukkan Quran ini maksudnya apa, mereka ngerti. Dan mereka memahami sesuai dengan pemahaman, mereka membatasi sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki. Wa innahu sayakunu ba'dana aqwamun, tapi akan ada sekelompok orang setelah kita, yaqra'unal Qur'an, yang mereka baca Quran, wala yadruna fima nuzil, tapi mereka enggak ngerti tentang apa yang diturunkan. Sehingga mereka baca ayat enggak paham. Dan mereka tidak merujuk kepada yang paham. Fayakunu lahum fi ra'yun, akhirnya mereka merasa saya punya pendapat tentang ayat ini. Fa idza kana lahum fihi ra'yun, akhirnya saat masing-masing mengutarakan pendapatnya, ikhtalafu, maka mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat. Fa idza ikhtalafu iqtatalu, ketika mereka berbeda pendapat, akhirnya mereka berantem antara satu dengan yang lain. Perseteruan yang terjadi selama ratusan tahun antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Dan salah satu di antara bantahan yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari adalah kitab beliau Al-Luma', yang isinya bantahan kepada Ahlul Zaig, orang yang memiliki penyimpangan. Panjang sekali seteru antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, perseteruan yang cukup panjang. Zamakhsyari sering memberikan kritikan kepada Asy'ari, demikian pula Asy'ari memberikan kritikan kepada Mu'tazilah dalam kurun waktu yang sangat panjang, itu ratusan tahun. Nah, meskipun diskusi semacam ini sudah mulai banyak ditinggalkan masyarakat, tidak lagi berkembang sebagaimana masa silam, tapi tetap masih ada bekasnya ketika masyarakat diajak untuk lebih menggunakan logika dalam memahami ayat daripada cenderung mengembalikan kepada athar, kepada dalil. Sehingga saat mereka menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, kalau pakai logika ada tafsir yang berupa pemahaman yang beragam. Ada yang menafsirkan A, ada yang menafsirkan B, dan seterusnya. Oleh karena itu penjelasan Ibnu Abbas menunjukkan bahwasanya tafsir yang benar ada di pihak siapa? Tafsir yang benar ada di pihak siapa? Sahabat. Sehingga tafsir yang benar inilah sinkron dengan prinsip tadi. Berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu ikuti pemahaman para sahabat, itulah yang akan menyatukan umat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah Isya? Kurang berapa menit? Pas ya. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan, ini bab yang baru. Setelah kita menyelesaikan bab tentang kaidah dalam memahami dalil, berikutnya kita akan membaca satu cuplikan berkaitan dengan fenomena orang-orang liberal. Di antaranya adalah mereka menggugat keotentikan Al-Quran. Mungkin akan cukup kita baca kurang lebih sampai di halaman 43. Baik, silakan. Liberal dan keotentikan Al-Quran. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ada banyak cara yang dilakukan orang liberal dalam upaya pendangkalan ideologi bagi masyarakat. Pemikiran Islam liberal sebenarnya berakar dari pengaruh pandangan hidup barat dan hasil perpaduan antara paham modernisme yang menafsirkan Islam sesuai dengan modernitas dan paham postmodernisme yang anti kemapanan dan sesuatu yang paten. Itu prinsip mereka ya, anti mapan namanya. Maka tidak ada yang namanya kebenaran. Kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Belum dibuktikan salahnya aja gini. Jadi kenapa ini benar? Oh, belum terbukti salahnya. Nanti kalau sudah terbukti salahnya, dia tidak benar lagi. Terus seperti itu. Sebab mereka anti dengan prinsip mapan. Tidak ada yang bersifat paten. Tidak ada yang bersifat absolut. Perubahan itulah yang absolut. Sehingga pokoknya harus berubah gitu ya. Enggak pernah tenang. Kita lanjutkan. Upaya merombak segala yang sudah paten kerap dilakukan, seperti dekonstruksi atas definisi Islam sehingga orang non-Islam pun bisa dikatakan Muslim. Dengan konstruksi Al-Quran, dekonstruksi Al-Quran sebagai kitab suci sehingga isinya bisa saja digugat keabsahannya, dan beberapa kasus yang lainnya. Nih, ini ya, kalau Islam benar itu kan paten ya. Oh, nggak bisa, Islam itu nggak benar. Atau misalnya hanya orang Muslim yang masuk surga, non Muslim nggak bisa masuk surga. Oh, nggak bisa. Jadi mereka buat dekonstruksi, berawal dari definisi, godak-gadik matuk, akhirnya ramatuk. Sampai non Muslim dimasukkan sebagai bagian dari orang Islam. Selanjutnya, termasuk prinsip bahwa tidak ada sesuatu yang absolut, tidak ada kebenaran yang absolut, karena kebenaran saat ini adalah kesalahan yang tertunda. Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Ya, ini poin pertama, di mana mereka menggunakan pendekatan untuk menggugat keotentikan Quran dari sisi bahasa. Kenapa sih Quran kok pakai bahasa Arab? Ya, selanjutnya, di antara upaya yang mereka lakukan dalam menggugat keotentikan Al-Quran adalah dari sisi keberadaan bahasa Al-Quran. Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Bukankah ketika itu banyak bahasa lain? Apakah bahasa Arab bisa mewadahi seluruh makna firman Tuhan yang berwujud Al-Quran? Tidak salah jika kita awali dengan menelusuri latar belakang pertanyaan ini. Kita bisa menangkap ada dua kemungkinan latar belakang ketika orang mempertanyakan mengapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dua kemungkinan itu bisa jadi terpuji atau sebaliknya, bisa jadi sangat tercela. Dan itu bukan hal yang aneh. Terkadang ada satu perbuatan yang memiliki nilai berkebalikan, kembali kepada niat pelakunya. Sebagai contoh, mengambil barang temuan, jika dia mengambil untuk dikembalikan ke pemiliknya, statusnya al-amin atau orang yang amanah. Sehingga ketika barang ini rusak di luar keteledorannya, dia tidak wajib ganti rugi. Sebaliknya, ketika dia mengambil dengan tujuan untuk memilikinya, statusnya al-ghasib atau orang yang merampas, dia berdosa, dan jika barang ini rusak di tangannya, wajib ganti rugi. Kita kembali kepada pertanyaan di atas. Ada dua kemungkinan yang melatar belakangi pertanyaan ini. Pertanyaan apa tadi? Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Pertanyaan itu punya beberapa latar belakang. Sekarang kita akan lihat ya. Pertama, dalam rangka mempertanyakan dan menggugat mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk Al-Quran, apa istimewanya orang Arab sampai bahasanya digunakan untuk Al-Quran? Ini pertanyaan gugatan ya.
Jahat nggak kayak gini, Pak? Apa urusanmu dengan Allah milih bahasa Arab? Kenapa kau nggak terima? Sehingga dia gugat, kenapa Quran pakai bahasa Arab? Nggak terima ketika Allah milih bahasa Arab. Kenapa nggak pakai bahasa Jawa? Yang lebih Jawani. Nanti orang Arab, kenapa nggak pakai bahasa Arab yang lebih Arabi? Terus mau pakai bahasa apa coba? Selanjutnya. Kedua, dalam rangka menggali hikmah, mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk kitab terakhirnya, sehingga dengan memahami ini kita akan semakin cinta dengan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Dan tentu saja ini tujuan mulia, menggali hikmah yang bisa dijangkau manusia agar semakin cinta dengan zat yang maha hikmah. Baik. Jadi kalau mempertanyakan kenapa Quran pakai bahasa Arab, tujuannya untuk menggugat, ini tindakan apa? Jahat. Tapi kalau tujuannya saya ingin tahu apa dibalik hikmah, atau apa hikmah dibalik Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sehingga nanti dia akan mendapatkan kesimpulan betapa bahasa Arab adalah bahasa yang bisa menjelaskan semua hal yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dijelaskan. Baik. Selanjutnya. Kaum liberal menggugat entitas Al-Quran berbahasa Arab. Bagi sebagian orang yang sentimen dengan semua yang berbau Arab, keberadaan Al-Quran yang berbahasa Arab menjadi masalah besar baginya. Bahkan bahasa Arab dijadikan celah untuk menggugat keautentikan Al-Quran, terutama kelompok liberal yang selalu menjadi masalah di masyarakat. Mereka melakukan upaya yang dikenal dengan desakralisasi Al-Quran, propaganda untuk meragukan kesucian Al-Quran. Ya, gimana caranya biar Quran itu bukan kitab suci yang sakral, sehingga itu dulu yang diubah, yang dirusak, nah, nanti turunannya gampang kalau sudah berhasil bagian ini. Selanjutnya. Salah satunya sebuah tesis yang diterbitkan UIN Suka 2004. UIN Suka itu mana? Ya. Selanjutnya. Diterbitkan oleh UIN Suka 2004 ya. Yang berjudul menggugat otentisitas atau keautentikan wahyu Tuhan. Penulis dengan terang-terangan menolak kesucian Al-Quran. Di tahun 2011, penulis menerbitkan buku dengan judul Arah Baru Studi Ulum Al-Quran, Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya. Di buku inilah penulis dengan terang-terangan menegaskan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sudah tidak lagi otentik. Alasan utamanya karena Al-Quran berbahasa Arab. Kita bisa simak kutipan pernyataannya. Ini pernyataan penulis ya. Di kitab tadi Arah Baru Studi Ulumul Quran. Studi Ulumul Quran itu sudah terbukukan dengan baik, tapi dia buat arah baru ya. Yang harusnya ngarahnya ke kanan, dia arahnya ke bawah kiri. Coba kita lihat di sini. Wahyu sebagai pesan otentik Tuhan masih memuat keseluruhan pesan Tuhan. Al-Quran sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bentuk bahasa Arab oral memuat kira-kira sekitar 50% pesan Tuhan. Dan Mushaf Utsmani sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bentuk bahasa Arab tulis hanya memuat kira-kira 30% pesan Tuhan. Jika selama menjadi wahyu masih memuat keseluruhan pesan Tuhan, tidak demikian halnya ketika telah menjadi Al-Quran dan Mushaf Utsmani. Baik, bisa dipahami Pak? Jadi mereka membedakan 3 tahap ya. Ada wahyu Tuhan, ada Al-Quran, dan ada Mushaf Utsmani. Mereka bagi jadi 3 poin yang berbeda. Wahyu Tuhan itu bukan Quran. Quran itu jelmaan dari wahyu Tuhan. Ya mungkin ini berangkat dari pemahaman sebagian ahlul kalam bahwa Allah itu tidak berfirman dalam bentuk firman oral yang bisa didengar, ada suaranya. Yang disebut, dan mereka mengatakan firman Allah itu firman dalam bentuk kalamun nafsi, dalam bentuk kalam an-nafsi. Kalam nafsi itu apa Pak? Seperti kerentek batin. Satu paket kalam nafsi ini ditransfer dari Tuhan ke Jibril. Lalu Jibril paham. Sehingga saat Jibril menghadap Allah, neng-nengan. Tiba-tiba Jibril paham, oh yang dimaksud Allah seperti ini. Sudah?
Kemudian Jibril menyampaikan kepada para nabi. Ketika disampaikan kepada Musa jadi Taurat, disampaikan kepada Daud jadi Zabur, disampaikan kepada Isa jadi Injil, disampaikan kepada Muhammad jadi Quran. Itu dalam pemahaman mereka. Maka Taurat, Zabur, Injil, Quran itu adalah perwujudan dari wahyu, bukan wahyu Allah itu sendiri. Nah, ketika sudah terwujud jadi Quran, hanya memuat 50%. Ini kita nggak tahu hitung-hitungannya gimana itu kok bisa. Dia dapat kesimpulan 50% tadi. Nah, Al-Quran yang termuat dalam bentuk yang itu adalah perwujudan wahyu tadi, selama masih dijadikan sebagai kalimat atau dijadikan sebagai bahasa oral, hanya lisan saja, itu masih bertahan di 50%. Fase zaman Utsman dijadikan sebagai pesan berbahasa tertulis. Nah, ketika sudah menjadi pesan berbahasa tertulis, itu tinggal 30%. Yang 20% hilang. Kata dia yang 20% hilang. Dan dia pun bilang kira-kira masih memuat hanya 30% saja. Ya, data dia dari mana kan tidak tahu ya. Maka selama Quran itu masih berupa wahyu utuh 100%. Ketika sudah berwujud jadi Al-Quran, sudah tinggal 50%. Dan ketika sudah jadi Mushaf Utsmani tinggal 30%. Baik, dia juga menuliskan. Ketika pesan Tuhan diwadahkan ke dalam bahasa Arab itu, maka Muhammad sebagai agen tunggal Tuhan yang juga sebagai masyarakat Arab memilih lafaz dan makna tertentu yang mampu memuat dua pesan, yakni pesan Tuhan dan pesan masyarakat Arab sebagai pemilik bahasa Arab. Masya Allah, ini lebih parah lagi ya. Sehingga dia menuduh Nabi SAW punya kepentingan ketika menyampaikan Al-Quran. Saat beliau membacakan Quran kepada sahabat pakai bahasa Arab, maka di situ ada dua pesan, pesan wahyu dan pesan budaya Arab disisipkan di situ. Jadilah Quran yang berbahasa Arab. Ini jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cukup ya. Kutipan seperti ini baru 2, Pak. Masih ada kutipan yang lain meskipun di buku ini saya tidak sebutkan, tapi nanti bikin sakit hati ya. Dan tesis yang tadi kita sebutkan menggugat otentisitas Al-Quran atau menggugat otentisitas wahyu Tuhan, itu juara 1 tesis award yang diadakan oleh Departemen Agama tahun 2004. Wallahu a'lam. Nah, nanti berikutnya insyaallah kita baca di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.